Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa ada dalam satu program yang sangat memberkati kita, dalam program Cahaya Kasih bersama saya, Pendeta John Wesley Dadi. Yang pastinya program ini sangat memberkati kita semua, program yang pastinya Tuhan ada di dalam program ini. Dan pemirsa Cahaya Kasih dimanapun kita berada, di tengah pandemi COVID-19 yang merajalela, yang tidak tahu kapan berhentinya, namun hari ini merupakan satu sukacita luar biasa, karena di mana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan yang selalu baru setiap saat. Dan hari ini saya akan membawakan semua perenungan bagi kita semua pemirsa Cahaya Kasih dimanapun berada. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab kasih setiamu sangat besar, sangat mulia dalam hidup kami. Kami bisa ada dalam program Cahaya Kasih. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah putus dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur bahwasannya Tuhan baik bagi kami. Tuhan setia kepada kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah persoalan dunia ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa terus menyertai kami. Terus ada dalam setiap hidup kami, mengangkat kami, membuat kami tetap kuat. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, yang merupakan kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami sehingga kami tidak akan jatuh tergeletak ya Tuhan. Firman-Mu merupakan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, Firman-Mu memberi kami kekuatan baru yang luar biasa. Firman-Mu memberikan kami kepastian di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah menghidupkan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang saya angkat di saat ini terambil dalam kitab Daniel pada pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Gua Singa. Saya akan membacakan ayat ini. Daniel pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah.
menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan. Pemirsa dimanapun berada, kita tahu bersama bahwa Daniel adalah seorang yang luar biasa, seorang nabi yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Dalam kisah ini, Nabi Daniel diangkat atau diangkut dari pembuangan. Kemudian Raja Darius adalah sebagai raja pada waktu itu, penguasa yang sangat luar biasa. Dan satu ketika terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Daniel harus dibuang ke dalam gua singa bukan karena sesuatu kesalahan yang fatal. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, kata Alkitab. Itu bukan karena sesuatu yang salah yang ia perbuat, tetapi sebuah kebenaran yang ia perbuat sehingga ia harus dibuang ke dalam gua singa. Sebuah kebenaran yang Daniel lakukan kepada Tuhan sehingga Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, ketika kita ada di tengah-tengah dunia, tantangan, masalah, persoalan tidak akan lepas daripada hidup kita. Alkitab berkata di sini bahwa bukan karena satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Daniel sehingga harus ia dibuang ke dalam gua singa, tetapi karena sebuah kebenaran yang ia lakukan sehingga ia dilemparkan ke dalam gua singa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menghadapi gejolak dunia ini, ketika kita menghadapi tantangan ini, ketika kita menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, pemirsa dimanapun kita berada, kita percaya bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi anehnya ketika sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan atau sebuah kebaikan yang kita perbuat, kemudian kita disalahkan atau kita dikatakan bodoh. Kalau kita kembali ke nabi-nabi sebelum Daniel, ada satu nabi, Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh, kemudian seorang yang takut akan Tuhan. Ia taat kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Nuh. Nuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Nuh. Dan semua orang di zaman itu, di zaman Nuh, itu menyalahkan Nuh dan berkata bahwa Nuh bodoh. Nuh gila karena membuat sebuah bahtera di gunung. Kemudian pada waktu ia membuat bahtera itu dia harus diasingkan. Dia diasingkan. Kemudian dia dikatakan bodoh. Kemudian Nuh dikatakan gila. Bukan karena sebuah kesalahan fatal, tidak. Tetapi karena Nuh melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan daripada Daniel ini. Dalam konteks ini, Daniel dibuang ke dalam gua singa. Bukan karena Daniel salah atau Daniel melakukan satu kesalahan dalam pemerintahan Raja Darius pada waktu itu, tidak. Tetapi karena sebuah kebenaran yang Daniel lakukan, sehingga ia harus dibuang ke dalam gua singa. Ayat-ayat firman Tuhan sini berkata bahwa Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Satu ketika Alkitab berkata bahwa mereka mencari-cari alasan supaya bisa menjerumuskan Daniel. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang teman-teman Daniel temukan dalam kehidupan Daniel atau dalam diri Daniel. Hanya satu alasan. Apabila membuat suatu larangan, mempersembahkan pujian kepada Allah yang lain atau dewa atau kepada manusia selain daripada Raja Darius. Dan jebakan itu diberitahukan kepada Raja Darius. Akhirnya singkat kisahnya Raja Darius meteraikan surat itu, larangan itu, sehingga larangan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak bisa dibatalkan lagi. Alkitab berkata, pada waktu larangan itu dibuat, apakah Daniel tidak tahu? Daniel tahu. Daniel tahu bahwa ketika larangan itu dibuat, dia tidak bisa berdoa lagi kepada Allah. Apakah Daniel taat kepada larangan itu? Tidak. Daniel tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun larangan itu tidak bisa berdoa kepada Allah lain atau memuji kepada Allah lain selain daripada Raja Darius. Tetapi toh Daniel tetap melakukan
Apa yang Alkitab bilang biasanya ia lakukan? Alkitab bilang bahwa pada waktu Daniel mendengar kabar ini, bahwa surat itu telah dikeluarkan, Daniel mengetahui hal itu. Alkitab berkata, maka Daniel naik ke loteng atas, tempat di mana ia biasa melakukannya, yaitu dia menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa kepada Tuhan. Tantangan bisa ada, masalah bisa ada, tetapi Daniel tidak terpengaruh. Imannya kepada Tuhan bukan karena keadaan. Imannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan bukan karena situasi, bukan karena kondisi, tetapi ketaatan Daniel kepada Tuhan karena ia tahu Tuhan tidak pernah jahat dalam hidupnya. Tuhan tetap baik bagi dia. Pemirsa, dimanapun berada, kita percaya bahwa kita ada di tengah-tengah dunia. Sekarang ini kita sedang menghadapi satu pandemi yang luar biasa, COVID-19, yang membuat kita tidak bebas untuk kumpul-kumpul bersama. Kemudian tidak bebas untuk kita jalan-jalan bertamasya, piknik dan lain sebagainya. Kita tidak bebas untuk bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita, apalagi yang ada dalam perantauan, tidak bisa lagi pulang ke kampung atau pulang ke dalam keluarganya. Ini merupakan pandemi yang luar biasa. Kemudian kita tidak bisa lagi seperti biasanya kita lakukan beribadah kepada Tuhan. Daniel di sini adalah salah satu figur yang luar biasa yang perlu kita teladani. Daniel adalah satu teladan yang luar biasa. Ketika surat larangan itu dikeluarkan bahwa tidak bisa menyembah Allah lain kecuali kepada Raja Darius, apakah Daniel taat kepada larangan itu? Tidak. Daniel berkata bahwa dia tetap taat kepada Tuhan. Pada waktu larangan itu dikeluarkan, surat perintah itu dikeluarkan, Daniel datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan seperti yang biasanya ia lakukan. Alkitab berkata demikian. Pemirsa, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa balas dengan apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Sekalipun kita memiliki keadaan dunia ini, memiliki semuanya, tetapi kalau kita tidak memiliki Tuhan, itu percuma adanya. Dalam kisah yang lain dalam kitab Daniel adalah Sadrak, Mesak dan Abednego, kawan-kawan daripada Daniel. Satu ketika Alkitab berkata bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi sebuah dilema besar. Karena seorang raja, Nebukadnezar, mendirikan sebuah patung yang besar. Kemudian patung itu harus disembah oleh semua orang, tidak terkecuali. Dan ketika patung itu tidak disembah atau tidak dipuji, mereka tidak sujud kepada patung itu, maka konsekuensinya mereka harus dibuang ke dalam dapur api. Tetapi Alkitab berkata ada sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka mendengar bunyi-bunyian sangkakala, kecapi, rebab dan lain sebagainya bunyi, semua orang sujud menyembah kepada patung itu. Semua orang sujud kemudian mengangkat pujian kepada patung itu. Tetapi satu hal yang luar biasa, sahabat-sahabat daripada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, punya sesuatu yang berbeda dari mereka semua. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap sujud menyembah kepada Allah. Mereka tidak sujud kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya singkat kisahnya, geramlah, murkalah Raja Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar berkata, silakan tangkap 3 orang itu dan buang ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Bahkan dipanaskan 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Alkitab berkata, pada waktu mereka ditangkap dan hendak dibuang, ditanya oleh Raja Nebukadnezar, sekarang apabila kalian mendengar bunyi-bunyian, hendaklah kalian sujud, supaya kalian bisa terlepas dari persoalan ini. Ketika kalian sujud menyembah kepada patung yang aku buat, maka kalian tidak akan dibuang ke dalam dapur api. Tetapi apabila kalian mendengar bunyi-bunyian ini, dan kalian tidak sujud, kalian akan dilemparkan ke dalam dapur api. Apa yang Sadrak, Mesak dan Abednego berkata? Mereka berkata bahwa, ya Raja, kami tahu bahwa Allah yang kami sembah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Kami tahu bahwa Dia sanggup melepaskan kami. Dan kami akan menyembah Allah kami. Tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku buat. Dan apabila Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami akan tetap menyembah Allah kami.
Ini merupakan satu tindakan iman yang luar biasa. Dan terlepas dari hal itu, kita ada di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19 ini. Kita pun mirip-mirip seperti kisah-kisah mereka ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian kisah tentang Nuh. Kemudian tentang Daniel tadi. Mirip-mirip dengan keadaan sekarang ini. Ketika persoalan itu, tantangan itu datang dalam hidup kita, Alkitab berkata, ada satu figur yang luar biasa yang kita pelajari sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Daniel, ketika mendengar larangan itu, Daniel datang kepada Tuhan. Kemudian menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dia hanya tahu bahwa yang bisa melepaskan dia hanyalah Allah. Dan sekalipun Allah tidak melepaskan, dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Ini merupakan tindakan iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita, pemirsa dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa program ini memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, tantangan dan persoalan itu tidak terlepas dalam hidup kita. Segala sesuatu yang datang dalam hidup kita membuat seakan-akan kita dilema. Tidak tahu kemana, jalan mana yang harus kita ambil. Antara kiri, kanan, atau di tengah. Mungkin tidak ada lagi jalan sama sekali. Alkitab berkata bahwa hanya nama Yesus jalan satu-satunya. Alkitab berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan figur yang kita pelajari ini, Daniel, salah satu figur yang luar biasa. Satu teladan yang perlu kita sama-sama lihat. Kemudian sama-sama kita meneladaninya. Daniel, saya sangat tertarik dengan hal ini, dengan pribadi ini. Dari sekian banyak tantangan yang ia hadapi, dia tetap menyembah kepada Allah. Tantangan dalam dunia ini, akhir-akhir ini kita ada dalam situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu ini kapan akan berakhirnya. Tetapi kita percaya bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan dengan pikiran kita, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, itu yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Rancangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan bukan rancangan kecelakaan. Hari ini kita sudah melihat satu figur yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan kita tahu bahwa meskipun tantangan, meskipun persoalan, meskipun badai datang silih berganti, kita tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Seperti yang biasa kita lakukan. Seperti yang biasa Daniel lakukan. Itulah yang Daniel lakukan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kalau Tuhan tidak melepaskan kami, kami tetap menyembah Allah. Itu satu hal yang luar biasa. Mari kita sama-sama, pemirsa yang dimanapun kita berada, kita sama-sama melihat bahwa ayat-ayat kebenaran ini sangat memberkati kita semua. Tantangan bisa ada, masalah bisa ada. Tetapi kita percaya Allah kita jauh lebih besar dari setiap tantangan dan persoalan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jangan kita berdoa, Tuhan saya punya masalah yang besar. Tetapi hendaklah kita berkata, masalah saya punya Tuhan yang besar. Itulah iman orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Meskipun badai silih berganti, aku akan tetap terbang tinggi melewati badai. Kata firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita semua diberkati Tuhan. Dan kita mengakhirinya, saya akan berdoa buat firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa di tengah-tengah tantangan dan persoalan dunia yang tidak menentu ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang memberi kami kekuatan baru. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Kami belajar dari satu figur yang luar biasa, Daniel. Sekalipun Tuhan, dia tahu bahwa larangan tetap ada untuk tidak menyembah kepada Allah lain selain kepada Darius. Tetapi dia tetap kokoh dengan imannya kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian itu. Tetapi mereka tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman ini
telah menguatkan iman percaya kami. Dimanapun kami berada yang menyaksikan program ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan kami. Firman Tuhan sanggup menguatkan kami ketika kami ada dalam tengah-tengah kelemahan kami. Firman Tuhan memberkati kami di tengah-tengah kekurangan kami. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau firman yang hidup yang telah memberikan kami kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami belajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang setia, kami mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan di hari ini, dimanapun kita berada, kita semua diberkati oleh Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Demikian firman Tuhan, Shalom.